Yang paling menyakitkan itu orang tua saya sendiri loh. Ibu saya sendiri yang menyebarkan berita bahwa saya melakukan perbuatan, saya disuruh diarak. Saya dituduhkan seperti itu. Sampai saya bilang, sumpah pocong pun saya mau. Hal-hal yang mama lakukan tuh udah nggak bisa head to head sama saya. Jadi melakukannya melalui magic. Jadi gitu loh. Yang kita tahu, yang saya paham, dia selalu menaklukkan siapapun dengan magic. Teriak kan, astagfirullahaladzim mak, gitu kan, istighfar matanya itu udah ke atas semua Bang Ale. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang memiliki kisah lika-liku kehidupan yang tidak berliku-liku tapi tetap berliku-liku. Nah, seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ita. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya Kak Ita, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama Bang Ale. Ya, Kak Ita ini punya pengalaman ya kisah kehidupan Kak ya, Iya, lebih tepatnya. iya. Ya. Tapi biar penonton nggak penasaran, Siap. mungkin langsung aja kali buat cerita Kak ya. Oke Bang Ale, Oke. siap. Bisa Kak? Siap. Aman ya? Aman. Oke. Silakan Kak Ita. Iya. Jadi gini Bang Ale ceritanya. Aku itu dua bersaudara. Kebetulan aku anak nomor 1. Nah pada saat ibuku melahirkan aku, ibuku hamil adik. Jadi selisih aku sama adik itu cuman 11 bulan. Adikku sama-sama cewek gitu ya. Jadi setelah aku lahir, karena posisi mama hamil, sampai mama melahirkan, aku diasuh sama ibunya papa. Kebetulan papaku anak tunggal. Jadi aku diasuh sama nenek dan kakek. Jadi kompleknya itu kita beda komplek. Kebetulan mama sama papaku di komplek depan, aku di komplek belakang sama nenek dan kakek gitu ya. Jadi setelah aku lahir itu aku tinggal sama nenek sama kakek. Aku lebih banyak menghabiskan waktu sama mereka dong, otomatis karena mama melahirkan dan mengasuh adikku gitu ya. Nah setelah bertambah usia gitu ya, aku dibedakan sama orang tua. Bedanya gimana sih? Bedanya tuh buat aku sangat menyakitkan. Menyakitkannya itu hal-hal yang zaman dulu kan kita nggak punya handphone ya Bang Ale ya. Jadi kan sekolah itu kita hanya ketemu sama temen ya. Ada handphone juga masih handphone yang GSM ya pada saat itu. Nah kala itu di tahun 90-an aku sekolah itu sama mama tidak difasilitasi apapun. Tidak difasilitasi apapun, sedangkan adikku difasilitasi. Dia sekolah pakai supir pribadi, dia sekolah pakai handphone, dan waktu itu tuh kan kartu handphone gak kayak sekarang ya, yang belinya bisa eceran gitu ya. Nah waktu itu kan dia pakainya package ya, dan harganya kan ratusan ribu. Adikku udah pakai itu. Kemudian dia pakai difasilitasi juga kartu kredit dari salah satu bank ternama gitu ya. Untuk anak SMA pada tahun 90-an dengan fasilitas seperti itu, mungkin kita udah bisa tahu ya Bang Ale, kebetulan orang tuaku bisa dibilang alhamdulillah ya masih ada cukup rezeki gitu kan. Ya di komplek aku termasuk anak yang bisa dibilang paling cukup berkecukupan gitu kan. Tapi aku merasa aku nggak dianggap sebagai anak sama mama sama papa. Pada saat itu di rumah belum ada yang punya komputer, waktu itu masih pakai disket, adikku udah dibeliin. Aku enggak gitu. Jadi kalau misalkan aku minta, udah besok pasti mama jawabnya kayak gitu. Karena aku nggak boleh langsung berbicara sama papa atau meminta sama papa. Kalaupun aku meminta sama papa langsung, pasti sama mama langsung di cut off. Jadi seolah-olah tuh anaknya bukan ada 2, tapi cuma 1. Okay. Terus kemudian Sweet Seventeen zaman dulu itu kan kita ya anak-anak tahun 90-an kan Sweet Seventeen itu kan gimana ya spesial banget gitu kan. Spesial, betul. Karena kan gak ada hiburan lain pada saat itu kan.
aku ulang tahun sama adikku, kebetulan adikku April, aku Mei. Artinya kan pada saat aku usia 17 tahun, adikku baru 16 tahun. Di tahun yang sama gitu ya. Aku ulang tahun Sweet Seventeen sama sekali keluargaku gak ada yang ngucapin. Satu pun gak ada yang ngucapin. Pada saat adikku ulang tahun, dirayainnya di Pizza Hut. Sedangkan pada saat itu kelasnya Pizza Hut kan bukan kelas orang menengah ke bawah. Ya Bang Ali ya, mohon maaf. Tapi menengah ke atas gitu. Dan aku nggak diundang gitu di acara ulang tahun adikku sendiri, aku nggak diundang gitu. Sampai yang buat aku cukup menangis ya Bang Ale. Pada saat itu kebetulan aku divorce dari suamiku karena KDRT dan dia sudah memiliki wanita lain gitu ya. Aku sebagai seorang anak ya pingin berkeluh kesah sama siapa sih Bang Ali kalau bukan sama orang tua gitu ya. Jadi aku berharap sama mama, pada saat aku cerita sama mama sedikit mengerti apa yang aku rasakan. Ternyata aku salah. Aku berharap aku didukung 100% sama keluargaku karena mereka tahu yang bersalah adalah suamiku, tapi aku salah. Ternyata pada saat aku bilang itu sama mama, aku pisah sama suamiku, mama malah bilang, syukurinlah. Rasain. Siapa yang gak terpuruk pada saat aku bermasalah dengan suamiku, ceritanya mau curhat sama mama, jawabannya seperti itu. Ya sudah, akhirnya aku terima, ya udah akhirnya aku bisa cerita sama nenekku kan. Setelah itu aku setelah divorce ya, aku berusaha meninggalkan masa lalu ya, melupakan masa lalu, berusaha untuk pingin bekerja. Aku bilang sama mah, kebetulan aku baru lahiran anak kedua. Aku bilang sama mama, aku mau kerja, aku titip anakku ya, yang kecil. Terus dia bilang, lo berani bayar gua berapa suruh ngurusin anak lo? Iya, lagi-lagi aku dikecewakan dengan keadaan gitu ya Bang. Cuman akhirnya ya sudahlah, aku nggak pernah membuat hal yang kecil jadi besar gitu kan. Ya udahlah, aku juga berpikir biar bagaimanapun dia orang tuaku, walaupun dia marah seperti apapun, aku nggak akan bales gitu kan. Udah aku diam. Sampai akhirnya aku bekerja. Suatu ketika aku udah nggak tinggal di rumah yang aku tempatin sama nenekku. Jadi aku pada saat itu bekerja, aku tinggal di Bogor, di Telaga Kahuripan. Kebetulan aku sama temanku itu cewek, namanya Putri. Jadi aku tinggal dan ngekos sama dia. Kebetulan aku lagi ada kerjaan di Jakarta. Nah, karena aku ada kerjaan di Jakarta, sudah melewati malam, aku pikir ya udahlah kita mungkin bisa tinggal di rumah aku dulu, nginep gitu kan di rumah aku sama nenekku gitu kan. Aku bilang sama Putri, Put, kita nginep yuk di rumah gua gitu kan. Kata Putri, ya udah ayo daripada kita pulang ke Bogor kan, udah jam segini juga. Kita juga besok pagi harus kesini lagi, ke Jakarta lagi kan, maksudnya buang-buang tenaga gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu aku lagi deket sama seseorang Bang Ale. Jadi teman SMA, cuman pada saat kita SMA, dia sudah punya pacar, aku juga sudah punya pacar. Pacarku itu adalah suamiku ini. Gitu. Jadi kita ketemu pada saat itu kondisinya sama-sama sudah berpisah. Dia berpisah sama istrinya, aku sudah berpisah sama suamiku. Jadi kebetulan dia kerja di pelabuhan. Aku sempat dekat sama dia karena aku pikir aku lagi ada di Priuk. Aku WA dia dong. Aku pada saat itu PBM. Aku BBM dia, nggak dibales. Aku telepon, nggak diangkat. Terus aku bilang sama Putri, aku telepon nggak diangkat. Gua PBM nggak diangkat, nggak dibales Put gitu kan, nggak dibaca. Lagi sibuk kali dia, kata si Putri. Jadi posisinya pada saat itu aku, Putri sama nenekku di rumah itu. Jadi posisinya nenekku di ruang tamu, aku sama Putri di kamar. Pintu kamarku aku buka. Aku masih megang kerjaan, jadi gantian. Ntar Putri yang megang laptop, aku yang nulis. Ntar aku yang megang laptop, Putri yang nulis gitu. Kita gantian. Terus setelah itu aku telepon kan, pacar aku telepon di mana, terus diangkat. Terus aku bilang dong pakai speaker kan, ih di mana sih, ditelepon dari tadi nggak diangkat-angkat gitu kan. Terus dia bilang di mana aja boleh gitu kan, sambil ngeledek kan. Terus katanya pas aku bilang kok suaranya deket banget gitu, pas aku lihat katanya di depan pintu aku kan. Terus aku bilang dasar lu ngeledek aja gitu tuh. Setelah itu nggak sampai 5 menit dia ngobrol kan sama aku sambil berdiri tuh Bang Ale di depan pintu kamar, ada nenekku kan. Dia masih pakai sepatu. Terus dia nyalain rokok, ngobrol sama nenekku di depan. Aku sama Putri di kamar lagi ngerjain kerjaan. Terus tiba-tiba ada pintu, suara didobrak, pintu pagar.
Kan aku tahu ya suara pagarku kayak gimana gitu. Terus aku keluar dong, siapa gitu kan, udah malam gitu. Terus papaku di depan, terus aku bilang, lah ada apa pak gitu, papa ngamuk-ngamuk. Terus aku bilang ada apa pak, terus dia marah-marah sama aku, dasar anak nggak tahu diri, bu, marah-marah. Terus aku bilang apa dulu masalahnya gitu kan, Ita punya salah yang mana gitu, papa kenapa gitu kan, kalau Ita punya salah papa ngomong salah Ita yang mana gitu kan. Terus dia mau kayak tuh Bang Ale, saya 2 kali mau sama dia. Terus saya nengok ke luar ya, karena kebetulan kita kan rumahnya di apa namanya komplek polisi gitu ya Bang Ale, pagar itu cuma separuh ya. Jadi saya bisa lihat keluar ke rumah-rumah tetangga itu, karena saya rumahnya di paling belakang. Itu saya udah lihat hampir semua warga di belakang itu di rumah saya gitu kan. Terus saya nengok kan, ini ada apa sih pak gitu kan, aku kaget dong Bang Alek, secara kan aku nggak tahu gitu kan kronologisnya seperti apa sampai masa segitu banyak gitu. Terus papa bilang, kamu anak bikin malu sama orang tua gitu kan. Lah aku malu, bikin malu yang mana gitu kan. Aku bilang kalau misalkan papa mau ngomong sama kita ngomong dulu di dalam, masalahnya yang mana gitu kan. Terus dia langsung masuk ke dalam, cowok itu Bang Ale yang bekas apa yang pacar saya itu kan. Terus nunjuk-nunjuk, dia marah-marah. Terus saya bilang, papa ini kenapa sih gitu kan. Nah tuduhan orang tua saya, mama sama papa saya itu menuduhkan bahwa saya pada saat itu saya sedangkan kami di rumah itu berempat. Itu udah datang Pak RT, Pak RW ya, terus security keamanan itu Bang Ali ya. Itu kan rumahnya kan asrama ya, maksudnya ini ya anggota semua. Otomatis dong mereka pada ngumpul kan, bukan kayak komplek gede gitu kan. Berarti kan rumahnya nempel-nempel gitu kan. Loh, saya nangis dong Bang Ali, saya udah nggak bisa berkata-kata gitu karena saya merasa saya nggak berbuat apa-apa gitu kok sampai sejauh itu gitu kan. Terus mama saya teriak di depan kan, udah arak aja katanya, bawa ke kantor RW telanjang. Lah saya mikir dong, saya jelas-jelas masih menggunakan pakaian lengkap dan mohon maaf kalaupun saya mau berzina punya uang, beliau pun bekerja. Pacar saya kan bekerja, masa iya sih ibarat kasarnya kita nyewa hotel 100-200 ribu kita nggak punya duit, ibaratnya gitu kalau kita mau ngomong kasar gitu saya. Lah saya bilang, Papa lihat dulu, kita nggak ngapa-ngapain di sini, kita berempat Pak. Kebetulan saya manggil nenek saya karena saya dari lahir saya manggilnya mama. Ada mama juga di sini, lagian mau ngapain gitu kan. Tuh papa saya ngamuk sampai saya diusir. Karena ada RT, ada RW, jadi dudukin sama laki-laki itu sama papa saya. Jadi intinya saya hari itu harus disuruh keluar dari rumah itu. Jadi papa udah nggak mau ngakuin lagi saya sebagai anak. Terus saya disuruh kalau memang laki-laki itu mau sama saya, ya udah kalau mau nikah nikah, tapi jangan manggil saya, kata papa gitu kan. Akhirnya karena laki-laki itu juga tahu posisinya saya juga udah pisah dan dia juga udah pisah, ya udah terus dia bilang sama Pak, iya Pak saya siap bertanggung jawab, saya akan nikahin gitu kan. Ya sudah katanya, kalau kamu mau nikahin dia pergi dari sini gitu kan. Itu saya udah nangis Bang Ale. Itu sama-sama teman saya sama si Putri, saya cuman disuruh istighfar kan sama mama saya tuh almarhum. Dia bilang astagfirullahaladzim, sadar, ngomong gitu sama anaknya kan, kamu tuh kenapa gitu kan, maksudnya ngasih tahu papa gitu. Papa tuh kenapa sampai kayak orang kesetanan gitu kan. Terus itu nggak didengar, omongan ibunya nggak didengar Bang Ali. Pokoknya intinya saya dipermalukan hari itu kan. Ya udah karena saya udah nggak bisa ngomong, terus mama saya bilang udah istighfar, serahin semuanya sama Allah, biar Allah yang ngasih jawaban gitu kan. Ya udah, tapi kan saya udah diusir sama papa kan. Akhirnya saya, Putri sama laki-laki itu saya keluar dong dari rumah dengan catatan si laki-laki itu mau menikahi saya gitu kan. Nah si Putri beres-beresin kerjaan kita dong, beresin laptop, beresin kerjaan kertas gitu kan. Terus saya pamit kan sama almarhum nenek saya, Mak saya pamit, minta doanya yang terbaik. Terus dia bilang gitu, terus dia bilang sama saya, udah banyak-banyak istighfar, minta tolong sama Allah gitu kan. Iya, itu saya udah malu Bang Ale, karena saya keluar tuh orang tuh udah berdiri, udah pada nontonin saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Bang Ale bisa bayangin mungkin posisi saya kena shock terapi yang cukup dalam gitu ya. Dan malu yang banget pasti nah ya. betul, dan yang paling menyakitkan itu orang tua saya sendiri loh, ibu saya sendiri yang menyebarkan berita bahwa saya melakukan saya disuruh diarak. Lah saya diarak kalau memang
papa datang, mohon maaf saya kondisinya sudah tidak berbusana berdua, boleh saya diarak. Ya saya pakaian lengkap 4 orang, masa iya saya mau di depan orang tua saya, maksudnya ada mama saya kan, nggak mungkin dong saya melakukan itu. Ya udah akhirnya kata cowok saya, ya udah kemasin barang-barangnya, kamu pulang ikut saya. Terus sama teman saya juga, sama Putri pulang kan, keluar. Itu saya udah ditonton semua orang Bang Ale, satu komplek keluar, satu komplek lu ngeliatin saya. Nah cowok saya itu salaman sama papa, cium tangan kan, salaman sama ada Pak RT, ada Bu RT, ada RW, ada keamanan kan, cium tangan. Setelah cium tangan sama papa, pamit dong sama ibu saya, diludahin Bang Ale sama ibu saya. Sedangkan ya mohon maaf ya, saya tuh siapa gitu kan, Anak sendiri. ya kan, ibaratnya orang aja yang anaknya jelas-jelas ya untuk menghidupi keluarga ditutupin sama orang tuanya. Nah saya yang tidak berbuat apa-apa, tapi kok bisa mama saya melakukan itu sama saya. Itu yang sampai hari ini saya dibilang menyimpan dendam, mungkin iya gitu ya Bang Ali, karena luka saya terlalu dalam gitu. Sedangkan adik saya yang sebelum menikah sama suaminya, itu suaminya udah tinggal di rumah saya Bang Ali. Udah tinggal di rumah saya, di mama saya, di bapak saya, tapi kok dia nggak lakukan itu gitu. Sedangkan saya yang jelas-jelas tidak berbuat apa-apa, saya dituduhkan seperti itu. Sampai saya bilang sumpah pocong pun saya mau gitu, karena saya memang merasa saya tidak pernah melakukan itu gitu kan. Itu hal yang sampai detik ini saya kalau ingat itu sakit saya belum bisa hilang gitu. Makanya saya menyayangkan perbuatan itu gitu. Kenapa? Kalaupun memang saya bersalah, harusnya kan sebagai seorang anak, ini kan intern keluarga, harusnya kan papa bisa ngobrol itu baik-baik ke saya gitu kan. Nah lepas dari peristiwa itu ada lagi Bang Ale. Jadi kan saya udah diusir sama papa kan, saya udah diusir sama papa supaya saya nggak tinggal di situ kan. Ya udah saya udah dibawa kan, saya dinikahin sama dia. Akhirnya saya menikah sama beliau. Setelah menikah saya kan nggak tinggal di situ, saya ngontrak. Setelah saya ngontrak, saya dibikin sama ibu saya supaya rumah tangga saya berantakan. Jadi saya pisah, saya begitu aja pergi ninggalin laki-laki itu Bang Ale. Jadi saya pergi meninggalin laki-laki itu tanpa dia punya salah, tanpa saya juga nggak tahu ya salahnya dia apa. Tiba-tiba saya ya udahlah pergi aja dari dia gitu. Saya ninggalin dia, kemudian saya dibikin lagi sama mama saya supaya saya nggak keluar dari rumah itu. Maksudnya nggak keluar dari rumah mama saya yang tadinya saya tinggal di beda komplek. Mama saya membuat saya tinggalnya di rumah dia. Jadi saya diperlakukan di rumah itu sebagai pembantu. Jadi mama punya makanan, punya apapun itu pasti diumpetin dari saya. Makan pun saya di rumah ya seadanya. Saya punya duit saya bisa beli, saya nggak punya duit ya saya siap kelaparan walaupun saya ada di rumah itu. Jadi hal-hal yang mama lakukan tuh udah nggak bisa head to head sama saya, jadi melakukannya melalui magic. Jadi papa pun sampai detik ini sama dia ya nggak jauh-jauh ya Bang Ale, selalu dengan magic. Jadi dia membuat papa lunak gitu ya, semua keinginannya dia harus diturutin, ya papa harus di magic gitu. Jadi apapun kesalahan dia fatal, papa terima dengan lapang dada. Papa tuh udah bisa dibilang ya bukan ya punya nama lah, cukup terpandang di daerah saya gitu ya. Itu yang teman-temannya zaman dulu nggak punya apa-apa, papa saya udah punya segalanya. Sampai habis nggak ada rupanya sama ibu saya. Tapi papa saya tuh nggak bisa marah. Rumah habis berapa biji Bang Ale, nggak tahu kemana ceritanya, hutang di mana-mana, mobil yang tadinya gonta-ganti di parkiran ada 3 biji aja, sampai bisa dibilang udah nggak punya segala-gala. Itu karena mama gitu. Tapi kita nggak pernah tahu mama tuh ngabisin uangnya untuk apa gitu loh. Yang kita tahu, yang saya tahu, yang saya paham, dia selalu menaklukkan siapapun dengan magic gitu. Nah terakhir anak saya tuh masih kecil dulu kan, tapi dia sering diajak-ajak sama nenek saya. Ternyata diajaknya itu ke orang pintar untuk ngedukunin saya. Pada saat itu saya kerja di salah satu bank BUMN yang bisa dibilang saya punya posisi lah pada saat itu.
Sampai saya dibikin sama mama saya berhenti kerja supaya saya bisa tinggal di rumah mama saya bisa jadi pembantu yang gratisan. Jadi itu mama saya lakukan sampai anak saya bilang, iya kan dulu pernah aku diajak sama dia gitu ya, sama nenek katanya ke tempat Pak Haji. Ngapain ke tempat Pak Haji? Saya bilang gitu kan. Iya, Pak Haji bilang nenek suruh bakar foto saya gitu kan, suruh bakar foto mama katanya. Terus nanti airnya dibuang di depan halaman gitu. Maksudnya manggil supaya saya pulang. Terus berapa kali kamu ke sana? Terus dia bilang, sering kok. Yang terakhir kemarin bawa foto saya gitu kan, bawa foto mama ke sana. Ya itu yang disuruh dibakar gitu. Jadi ya mama saya tuh semuanya tuh nggak jauh dari magic gitu. Jadi kalau misalkan dia bermasalah gitu ya sama papa, misalkan papa nanya rumah yang di sana bagaimana gitu kan, itu dia pasti akan menggunakan magic. Karena apa yang kita punya gitu ya, bisa dibilang ya sebenarnya kita nggak kekurangan satu apapun gitu ya, masih alhamdulillah gitu, masih cukup gitu. Sampai kita nggak punya apa-apa dan gara-gara mama. Tapi kita nggak tahu itu dia ngabisin itu untuk apa, kita nggak ngerti gitu. Maksudnya saya sampai detik ini juga nggak ngerti gitu. Hal-hal yang yang kita nggak pernah berpikir gitu ya, itu barang yang tadinya ada, nggak usah jauh-jauh lah, kayak tanah, kayak rumah itu kan nggak mungkin bisa hilang begitu aja ya Bang Ale ya. Minimal kan kalaupun rumahnya hancur, tanahnya masih ada. Itu 3 biji nggak ada, nggak tahu kemana. Itu yang satu komplek ya, satu komplek, 3-3-nya kita waktu itu papa beli 3, saya 1, mama 1, adik saya 1, itu nggak tahu kemana. Ditanya tuh, kalau ditanya sama papa, dia udah terpojok, papa mengamuk gitu ya sebagai laki-laki gitu, marah gitu ya, minta jawaban dari dia. Hari ini marah-marah nih, besok paginya mama ke dukun, itu pulang kerja papa udah seolah-olah nggak ada masalah, bisa lupa segalanya, semuanya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang hilang di rumah gitu ya, itu yang pasti difitnah saya. Itu kata orang pinter, tadi udah dilihat katanya anak lu, maksudnya katanya saya gitu yang ngambil gitu kan. Lah sedangkan papa tuh skeptis ya, nggak percaya gitu-gituan. Jadi ya pokoknya apa yang mama bilang ya nurut gitu loh. Apapun bentuknya yang yang jadi masalah buat dia sama papa gitu ya, jadi pertanyaan, misalkan kemarin dikasih sekian kemana gitu ya, itu uang 300 juta aja bisa dibilang gitu ya, itu nggak nyampe 2 bulan Bang Ali, dan nggak tahu kemana. Gitu. Jadi ya saya juga nggak habis pikir gitu ya, kenapa kok sampai detik ini saya dibedain sama mama seperti itu. Sampai saya nanya sama keluarganya papa gitu ya, yang di kampung gitu, saya nanya, ya mungkin mereka tahu gitu kan saya sebenarnya anak mereka atau bukan, karena kan perlakuannya buat saya beda banget gitu ya. Apalagi yang bikin saya yang nggak bisa lupa sampai sekarang tuh yang peristiwa saya digerebek masa ibaratnya, walaupun saya nggak berbuat hal sesuatu gitu ya, sesuatu hal yang mempermalukan keluarga, yang menimbulkan aib gitu, tapi kok mama sampai kepikiran gitu, sampai segitunya membuat itu ke saya gitu kan. Terus kata saudara saya sih nggak ada yang pada ngaku ya, nggak ada yang ngomong gitu ya Bang Ali ya, cuman bilang udah sabar, istighfar aja gitu kan. Tapi banyak hal yang membuat saya tuh bertanya-tanya ya, sampai hari ini itu saya bertanya-tanya gitu loh, sebenarnya saya anak dia apa bukan sih gitu kan. Untuk makanan aja Bang Ali, ibaratnya nasi di rumah ada telur atau indomie diumpetin Bang Ali kalau ada saya. Jangankan dia punya duit, misalkan bagi saya gitu, misalkan dia punya uang gitu lebihan dari papa gitu setiap bulan, ya terakhir papa ngasih dia berapa ratus juta gitu ya, ya pantas-pantasnya kan saya anaknya juga gitu kan, ya saya juga pingin dong ngerasain gitu kan. Enggak Bang Ali, Nggak dikasih sama sekali. enggak dikasih. Dan yang lebih parahnya, almarhum nenek saya meninggal di 2019. Jadi saya punya niat sama nenek saya itu untuk kembali ke rumah yang lama kami tempatin. Karena pas saya pergi kan nenek saya akhirnya ikut sama papa, karena papa anak tunggal, akhirnya dia ikut sama papa. Kemudian di 2019 awal itu Januari, nenek saya bilang, ngajakin saya, ayo yuk kita pulang lagi gitu kan ke rumah.
saya tuh kalau di sini difitnah terus sama mama saya gitu ya Bang Ale. Ya saya sedih kalau cerita almarhum mama ya, karena saya dari lahir sama beliau gitu kan. Terus saya bilang, ya udah Mak, kapan mau pindah ke sana? Kita besok liburnya hari Sabtu. Ya udah kita jemput hari Sabtu ya. Terus kata mama, ya udah hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu Bang Ale saya datang ke rumah. Itu jam 9 pagi. Ternyata saya baru masuk, mama langsung ngomong sama saya. Saya masih di teras. Mama ngomong, "Mama jatuh," katanya. Terus nggak bisa jalan. Terus saya kaget dong. Lah, di mana? Itu di dalam. Saya langsung lari dong. Terus saya bilang, "Mak, gimana?" Ternyata karena udah tua ya Bang Ale, mungkin juga karena pengapuran. Jadi waktu habis sholat subuh dia mau ngambil air, mungkin kepleset mau minum, jadi jatuh duduk. Jadi tulang ekornya tuh bergeser gitu kan. Terus saya bilang, ya udah ayo kita berobat gitu kan, mau kemana gitu. Terus saya tahu kan salah satu dukun patah tulang ada di Jakarta Selatan. Saya bilang yaudah ayo kita ke sana. Terus saya ngomong sama papa kan, kok bisa itu mama jatuh gitu kan? Iya tadi pagi gitu. Terus ya udah kita bawa ke dukun patah, saya bilang gitu kan. Terus papa belum berangkat nih Bang Ale, masih di rumah. Terus papa ngomong, ya udah tapi papa nggak punya duit, nggak usah mikirin duit, semua gue yang tanggung. Saya bilang begitu kan. Dia penting bawa mama dulu ke rumah sakit. Saya bawa Bang Ali ke rumah sakit. Saya bawa, ternyata disuruh diinepin karena kan udah tua kan. Saya bilang sama papa, "Pak, saya nggak bisa kalau besok, soalnya saya ada rapat. Papa bisa nggak besok jagain mama?" "Oh nggak bisa," dia bilang gitu. Waduh gimana ya gitu, maksudnya daripada saya bawa pulang lagi gitu kan. Ya udah akhirnya saya bawa pulang lagi karena kan papa nggak bisa jaga, saya juga nggak bisa jaga. Akhirnya saya bawa pulang lagi, saya bawa pulang ke rumah. Terus saya udah ngomong sama papa, ya udah hari Rabu saya ada rapat, nanti setelah saya rapat saya bawa mama ke sini hari Rabu, saya bilang gitu kan. Papa bilang ya udah gitu kan. Nah ternyata sebelum saya bawa ke rumah sakit malamnya itu almarhum mama itu badannya demam, panas tinggi. Akhirnya bawa ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit, dirawat kan, dirawat di rumah sakit nggak jauh dari rumah. Saya ngomong sama papa, "Pah, ini gimana? Mama mau di sini apa mau dipindahin ke rumah sakit besar gitu kan?" Terus papa ngomong, "Ya papa nggak punya duit." "Udah nggak usah mikirin duit," saya bilang gitu kan. "Itu urusannya Ita gitu kan. Ya udah yang penting kita ngasih yang terbaik dulu buat orang tua gitu." Terus mama ngomong, "Udahlah, ngapain sih dibawa ke rumah sakit? Udah tua juga gitu kan. Udah di sini aja, nggak usah dipindah-pindahin gitu kan." Ya udah, akhirnya setelah pulang dari rumah sakit, akhirnya kan saya nggak jadi bawa ke dukun patah lagi kan. Akhirnya dia dirawat di rumah. Terus saya bilang, dia kan udah nggak bisa bangun. Ya udah, mulai sekarang pakein Pampers aja. Kebetulan saya punya satu yang buat bantu-bantu khusus buat almarhum mama gitu kan. Saya bilang udah, namanya Ami waktu itu kan, cewek. Jadi saya bilang ya udah biarin aja si Ami yang ngurusin makannya sama ininya pampersnya mama gitu. Nanti kebutuhannya saya yang tanggung gitu kan. Udah. Terus tiba-tiba si Ami WA saya kan, "Mbak, ini nenek udah nggak mau minum, nggak mau makan." Terus saya bilang, "Kenapa Mi?" "Iya nggak mau Mbak." "Ya udah kasih susu aja," saya bilang gitu kan. Kalau dia nggak mau makan yang penting ada yang masuk, kasih susu aja sama roti gitu kan. Terus dia WA saya lagi, saya masih rapat itu di kantor kan. Saya bilang, terus dia WA saya, "Mbak, minum juga nggak mau." "Ya udah Mi, ntar habis gua rapat gua pulang," saya bilang gitu kan. "Paling makan siang." Dia bilang, "Ya udah Mbak," gitu. Terus dia nelpon saya lagi nggak lama sebelum makan siang, "Mbak, kayaknya Mbak Ita pulang deh," gitu kan. "Kenapa Mi?" Gitu, difotoin sama dia. Itu saya nangis bang kejer. Tuh matanya, auzubillah min dzalik, saya sampai merinding gitu ya. Tuh matanya udah ke atas. Matanya udah ke atas. Terus saya langsung kan, saya izin, kebetulan udah selesai kan makan siang, saya izin, saya nggak balik kantor, saya langsung pulang kan. Saya sampai rumah sekitar jam 2. Terus saya langsung masuk ke ruang tamu, karena mama saya nggak ngizinin nenek saya tinggal di rumah itu, di rumah mama di dalam kamar. Jadi nenek saya tuh ditaruh sama mama tuh di ruang tamu gitu Bang Ale, pakai kasur lantai. Di situ saya udah lihat, saya udah teriak kan, "Astagfirullahaladzim Mak," gitu kan. Istighfar matanya tuh udah ke atas semua Bang Ale. Terus saya nanya kan, "Ibu kemana?" Maksudnya nanya sama si Ami,
mama saya kemana? Terus si Ami bilang, ibu pergi mbak dari pagi belum pulang. Oh ya udah gitu kan. Terus saya ngomong kan, ya udah kita bawa ke rumah sakit. Nanti saya telepon bapak dulu, saya minta ambulan gitu kan. Nah, saya lagi bantu mama saya untuk istighfar sebisa-bisanya gitu ya. Itu nggak lama mama saya pulang. Mama saya pulang, itu kan dia baru pulang. Artinya kan kurang lebih jam 3-an karena saya datang jam 2. Artinya katakanlah jam 3 setengah 4. Dia pulang, terus dia langsung tiba-tiba nelpon papa saya. Nelpon papa saya nangis-nangis Bang Ali. Nangis-nangis. Terus dia teriak-teriak, dia bilang, ini tolong nih mama nih udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nih pokoknya udah histeris seolah-olah tuh dia yang ngurusin dan dia yang paham gitu ya. Sedangkan dia aja baru pulang. Dan sebelumnya nih Bang Ale, mama itu sama almarhum mama saya itu ngasih makan aja. Kalau makanannya belum mendekati basi nggak bakalan dikasih Bang Ale. Nggak bakalan dikasih sama mama. Jadi ibaratnya makanan yang udah nggak layak ya, yang udah nggak pantas dimakan sama kita manusia, itu baru dikasihin. Itu juga belum dikata-katain Bang Ale, belum tadi kata-katain lagi. Nggak tahu malu lu udah numpang di rumah gua gini-gini macem-macem Bang Ale. Ya saya sebagai anak ya, walaupun saya tidak dilahirkan sama mama saya, tapi karena saya memang diasuh sama beliau, ya kan saya menganggap dia adalah ibu saya, karena chemistry saya lebih dalam ke dia gitu kan, ke almarhum gitu kan. Udah terus saya langsung nengok kan, terus si mbak saya kan, si Ami juga nengok saya, jadi kita tatap-tatapan gitu, kita tahu gitu, artinya kok nih orang bersandiwara gitu kan. Tiba-tiba dia telepon papa, terus dia teriak-teriak, dia nangis-nangis seolah-olah dia yang tahu itu nih sejarahnya sakitnya hari itu kenapa gitu kan. Terus papa pulang kan, terus aku bilang gini, coba tolong teleponin ambulan, aku bilang gitu. Lagi-lagi untuk yang kesekian kali papa ngomong apa Bang Li, papa nggak punya uang. Sedangkan pada saat itu papa saya kerjanya di salah satu perusahaan kereta api Indonesia. Bisa dibilang kan itu bukan perusahaan kecil, ya kan? Minimal punya gaji dong. Ya karena papa juga punya posisi, artinya kan juga pasti punya penghasilan yang tetap setiap bulan kan. Yang dia bilang sama orang, katanya ibu saya tinggal satu, orang tua saya tinggal satu, sampai jual rumah pun saya belain untuk berobatin orang tua. Faktanya mana? Bukan saya menuntut ya, bukan saya berbicara seperti ini artinya saya tidak ikhlas, bukan, artinya kan tidak sesuai dengan omongannya gitu kan. Balik lagi ke cerita pada saat itu, setelah panggil ambulan, papa bilang kan papa nggak punya uang. Terus saya bilang, saya nggak pusing masalah uang. Sampai saya ngotot gitu kan, saya teriak gitu, saya nggak pusing masalah uang, yang penting mama harus bawa ke rumah sakit, gak usah mikirin duit, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia diem. Terus ambulan datang, saya mau naik di ambulan, dilarang sama mama saya. Mama saya bilang, jangan, udah papanya aja, udah kamu bawa mobil aja. Akhirnya saya sama mama saya di mobil. Nah kebetulan mbaknya saya itu si Ami ikut sama papa di ambulan. Yang ikut di ambulan itu suaminya si Ami gitu kan, si Sandi namanya. Nah udah saya kan iring-iringan sama ambulan kan. Nah ambulan kan langsung masuk, saya harus nyari parkir. Saya nyari parkir dulu, saya langsung masuk. Itu mama nggak ngikut saya Bang Ale, jadi mama nunggunya di ruang tunggu di depan. Jadi saya langsung masuk ke ruangannya almarhum, ada papa di situ. Terus saya tanya, terus papa lagi-lagi ngomong, ini papa belum bisa bayar ini dan ini gitu kan. Terus langsung saya ambil, saya urus semuanya sampai obat-obatnya datang semua. Udah tuh, udah selesai, saya ngeliatin, itu matanya masih ke atas tuh Bang Ali. Terus saya bilang, "Mak, istighfar Mak," gitu kan. Terus dia masih nggak respon. Akhirnya udah gitu, saya nanya dong sama si Sandy nih yang udah ngangkatin almarhum kan. Saya nanya, "Sen, udah makan belum?" "Belum Mbak," gitu. "Ya udah makan dulu," saya kasih uang kan. Terus mama saya ternyata udah di belakang saya. Terus mama bilang, "Sama, gue juga belum makan." Ya udah, karena saya udah kesel kan, udah kadung emosi, saya keluarin uang 100.000. "Tuh, kalau mau makan," saya bilang gitu. Yang masuk aja ke situ enggak gitu Bang Ali, maksudnya khawatir kayak nanyain apa kayak basa-basi gitu, enggak. Datang-datang langsung, "Sama, saya juga belum makan." Langsung saya kesel kan, saya kasih uang. Udah tuh. Mereka makan kan. Selesai makan, terus saya ketemu sama dokternya. Saya tanya gimana kondisinya mama saya gitu kan. "Oh iya, ini harus pasang selang," kata dia gitu kan, untuk bantu pernapasan. "Ya udah Dok,"
silakan. Kalau memang itu yang terbaik silakan lakukan gitu kan. Apa yang harus saya lakukan yang terbaik gitu. Udah akhirnya orang tua saya pulang tuh, mama sama papa pulang. Terus si Sandy saya suruh pulang karena saya bilang, "Sen, lu pulang dulu, nanti abis Isya tolong balik lagi ke sini, gantian sama saya mau mandi dulu, ngambil baju gitu karena saya masih pakai baju kantor kan." Terus si Sandy bilang, "Oh ya udah Mbak," gitu. Sandy pulang barengan sama orang tua saya. Akhirnya saya di rumah sakit sendirian. Terus malam ternyata si Sandy ada jadwal kerja gitu kan. Dia bilang, "Mbak, maaf Sandy nggak bisa ke situ. Sandy ada jadwal kerja." "Oh ya udah nggak apa-apa," gitu kan. Ya udah. Artinya kan saya di rumah sakit sendirian Bang Ale. Udah gitu ada tuh anak angkatnya almarhum dateng. Terus saya bilang sama dia, "Din, tolong jagain mama dulu. Gue mau ke Indomaret." Itu udah jam 2 pagi Bang Ale. Dia datang jam 2 sama anaknya. Terus saya bilang, "Lu tolong jagain dulu, gue mau cari Indomaret. Gue mau cari pembalut, gue lagi dapet soalnya. Tadi gue mau pulang gak jadi," gitu kan. "Oh ya udah," kata dia. Akhirnya saya keluar dong. Jam 2 tuh saya keluar dari rumah sakit untuk nyari Indomaret. Nah saya nyari Indomaret, ketemu, dan saya lihat tuh dia udah dimasukin di ruangan tuh Bang Ale ya, tapi bareng-bareng, ruangannya bareng-bareng. Terus nggak lama anak angkatnya nenek bilang, "Gue pulang dulu ya," dia bilang gitu kan. "Gue mau mau masuk pagi karena dia kan security gitu kan." "Oh ya udah." Oh sebelum dia pulang gitu ya, aku mau ke kamar mandi nih, kan dia bilang aku mau ganti pembalut kan. Setelah aku mau ganti pembalut, aku nyari kamar mandi. Aku nanya sama security-nya, "Pak, kalau toilet di mana ya Pak?" "Oh nanti ibu ke kiri, lurus ke kiri, kiri mentok, kiri lagi, kiri lagi," gitu kan. Ya udah, aku udah jam 3-an kan itu, aku jalan dong sendiri. Oh mentok, kiri lagi, udah. Pas udah sadar, sambil jalan kan sambil bengong kan. Pas udah sadar lihat, lah kok ini kamar jenazah gitu kan. Terus nengok, lah toiletnya di samping. Masa iya gue di sini gitu kan. Terus gak jadi gitu kan. Apalagi mau ganti pembalut gitu, gak jadi aku balik lagi tuh Bang Ale. Gak jadi ganti akhirnya. Aku gak jadi ganti, terus aku duduk di ruang tunggu. Bengong aja mikir kan, lah kok diantarnya malah, dikasih taunya malah nyampe ke kamar jenazah gitu kan. Aduh jangan-jangan ada apa-apa gitu kan. Udah tuh jam 5 si anak angkatnya mama pulang, izin sama aku jam 5. Terus aku masuk ke kamar kan, aku bilang sama mama, "Ma, apa yang ditunggu? Apa yang diberatin? Ita ada di sini. Kalau memang mama mau pulang, Ita ikhlas. Ita ridho dunia akhirat kalau mama memang mau pulang." Karena memang mama tuh dari hidup ya, itu dia selalu bilang pingin meninggalnya di tangan saya. Dan memang alhamdulillahnya pada saat itu ya cuman saya yang nemenin beliau sampai beliau pulang gitu ya. Nah saya ngomong begitu sama beliau yang tadinya udah gak sadar Bang Ale, tuh tiba-tiba tangannya begini, terus dia ngegerakin tangan. Akhirnya saya taruh tangan saya di bawah, di atas tangannya dia genggam 3 kali, dia genggam tangan saya, dia senyum, yang tadinya udah gak bisa ngapa-ngapain dia senyum, terus dia meninggal. Di situ saya ikhlas, dibilang ikhlas tapi menyakitkan, tapi ya daripada ngelihat orang tua saya seperti itu ya, difitnah sama mama, diperlakukan seperti itu sama mama gitu ya. Ya udah gitu, sampai dokternya bilang, "Bu, ibu nggak nelpon keluarga gitu?" "Enggak." "Ibu sendirian?" "Iya saya sendirian." "Ibu yakin bisa?" "Insya Allah," gitu. Sampai dokternya tuh sampai ya dibilang salut gitu ya, maksudnya saya bisa melewati masa kritis melihat orang tua berpulang gitu ya dengan begitu tegarnya gitu, walaupun hati berkecamuk gitu ya. Karena sebelum almarhum nenek meninggal itu mama ngomong gini, kan ada adiknya mama yang belum menikah. Jadi mama bilang, "Gue gak mau kalau adik gue nikah nenek-nenek itu datang, bikin malu keluarga gue." Di situ saya nangis gitu ya Bang Ale. Apa salahnya sama mama saya? Ini kan orang tua dari suaminya mama gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Kok dia segitu bencinya gitu loh sama nenek saya gitu, sama mama gitu. Salah mama tuh apa? Sedangkan selama ini setiap kali papa saya mau menceraikan mama, itu
pasti dilarang sama mama gitu kan. Jangan, ingat anak, istighfar. Pasti selalu gitu ya dibelain lah gitu, maksudnya sama mama ya gitu. Kok tapi mama saya sejahat itu gitu sama mama saya gitu kan. Makanya di situ saya berdoa, ya Allah, kalau memang Engkau berkenan menjawab doaku, kalau memang berkenan mamaku hadir dalam pernikahan itu, berikan dia kesehatan. Tapi kalau memang menjadi buruk, lebih baik aku ikhlas jika Engkau ambil. Bener Bang, bener-bener sebelum pernikahan itu bener-bener diambil. Jadi di situ tuh aku udah dibilang ikhlas, tapi ada kekecewaan gitu kan. Berarti kan bisa dibilang ini adalah sumpah dari mama gitu kan, karena dia nggak pingin mamaku hadir gitu kan. Itu pas mama meninggal tuh aku cuman bisa ciumin kakinya, aku minta maaf, minta ampun atas semua yang sudah aku lakukan selama ini, mungkin menyakiti beliau gitu ya. Terus jam 6 pagi itu Bang, aku telepon ke papa kan, nggak diangkat. Aku telepon ke mama, nggak diangkat. Terus nggak lama si mbakku itu, si Ami datang. Terus aku bilang, nah lo datang nih sama siapa? Sama Sandi Mbak. Sandi mana? Di depan. Terus aku bilang, nenek udah nggak ada. Innalillahi, langsung dia nangis juga. Terus aku bilang sama Sandi pulang. Bilangin bapak karena gue telepon nggak bisa. Oh ya udah, langsung kan saya kasih uang naik Gojek, dia pulang. Terus sambil saya telepon, saya masih ngajarin nenek tuh kan. Saya sambil telepon papa, akhirnya papa nelpon kan, diangkat. Terus aku bilang, "Pah, mama udah nggak ada." Lagi-lagi Bang Ale, jawaban papa apa? Administrasinya bagaimana? Di situ saya kecewa Bang Ale, saya kecewa. Kalau papa bilang ini adalah orang tua tinggal satu, nggak usah ngomong materi gitu kan, nggak mungkin saya juga lepas tanggung jawab gitu, nggak mungkin gitu. Di situ saya kecewa. Akhirnya saya bilang, udah semua, tolong siapin rumah. Aku bilang gitu kan, aku mau bawa jenazahnya pulang. Udah selesai aku bawa pulang ke rumah. Lagi-lagi Bang Ale, terjadi lagi. Jadi yang namanya orang takziah ya, kita muslim itu pasti kan ada uang duka ya Bang Ale. Itu 1 rupiah pun Bang Ale, nggak ada yang ngomong sama aku dapatnya berapa. Nggak ada yang ngomong, semua di-keep sama mama. Aku nggak minta, karena aku janji sama diriku sendiri, selama aku mampu untuk almarhum mamaku, apapun yang terjadi akan aku lakukan. Alhamdulillahnya aku masih punya penghasilan gitu kan. Maksudnya aku ya minimal ngomong dong dapatnya berapa. Dia malah bilang sama aku, buat mandiin jenazah aja 1.500.000. Aku kaget dong. Berarti kalau nggak punya duit, itu mayat nggak bisa dimandiin dong. Aku bilang gitu kan. Ya nggak tahu, pokoknya minta 1,5 juta. Baru mandinya doang Bang Ale, belum sama yang lain-lain. Dari selesai makamin, itu semua aku yang nanggung. Sampai selamatan 40 hari aku yang nanggung. Tapi mama bilang katanya uang dukanya habis buat semuanya itu. Padahal semuanya aku yang nanggung. Gitu kan. Iya, aku sih nggak apa-apa ya, bukan aku ngomong di sini artinya aku minta pengakuan atau minta dipuji gitu, bukan. Aku ikhlas dunia akhirat. Cuman kan kecewa Bang Ale. Kekecewaan terbesar, nggak usah ngomong. Maksud aku nggak usah ngomong. Kalau memang itu uang kamu lebih perlu, lebih butuh, silakan. Tapi jangan bilang uangnya habis buat keperluan almarhum. Karena apa? Aku merasa aku yang ngeluarin gitu kan. Dari masuk ke rumah sakit pertama sampai masuk ke liang lahat pun aku yang ngeluarin gitu kan. Kemudian karena tadi aku bilang aku janji sama almarhum mau pulang ke rumah yang lama kan. Setelah beliau wafat, aku pulang dong ke rumah itu. Karena aku punya janji kan sama beliau. Aku balik ke rumah itu, kebetulan rumah aku 3 Bang Ale. 3 jadi 1. Nah, karena terlalu besar buat aku sendiri, jadi yang 2 itu aku tutup. Ada pintu antara ruang tamu ke dapur, itu kan pintunya bulat gitu doang ya Bang Ale. Jadi aku tutup, aku sekat pakai lemari. Jadi aku pakainya yang sisi dapur, yang paling ujung. Kebetulan yang dapur tuh yang paling pinggir dekat jalanan. Jadi aku ambil itu walaupun cuman 1 petak doang. Maksudnya lurus lah ya gitu, ada sekitar 4 meter kali 7. Jadi kan lumayan panjang gitu kan. Aku sendirian udah cukup lah pakai itu gitu. Nah,
Aku lagi tinggal di situ baru 2 bulan. Yang 2 kosong dong berarti. Karena kan aku 3 rumah, aku pakai cuma 1. Berarti kan 2 kosong, aku pakai 1. Itu ternyata sama mama yang aku tempatin dijual Bang Ale. Yang aku tempatin. Mamanya. Makanya aku bingung gitu loh. Maksudnya salah aku apa gitu. Kok semua yang aku lakukan nggak ada yang bener gitu loh di mata mama gitu loh. Terus apa yang buat orang itu nggak bener gitu sama dia tuh dikerjain gitu kan, aneh gitu kan. Harusnya kalau dia memang dia bilang dia butuh uang, yang jual yang 2 dong yang kosong. Kalau memang dia mengakui aku anaknya, bener nggak? Aku tinggal di situ 1. Karena kenapa aku kecewa gitu ya? Ya itu, aku pas mau berangkat kerja pagi, sletingin jaket, sebelah rumah nanya, "Nak, berapa rumahnya?" Lah, rumah mana Om? Kan rumah itu ditawarin kemarin gitu kan. Siapa yang nawarin? Papa. Ya udah nanya aja sama papa. Nangis aku Bang. Berangkat kerja sampai kantor tuh sepanjang jalan nangis nggak berhenti. Kayak disambar petir gitu loh. Disambar petirnya, kok rumahnya lagi gue tempatin ditawarin, sampai akhirnya dijual, dan sampai akhirnya 1 rupiah pun aku nggak dibagi. Sampai sekarang. Ya maaf nih, mamanya agak sedikit aneh ya, berarti ya. Itulah. Memperlakukan anak kandungnya ya dengan sangat tidak adil. Ya itulah Bang Ale, makanya saya juga kenapa aku mau cerita di Bang Ale ya gitu. Maksudnya aku cuma sedikit mau berbagi rasa gitu ya. Mungkin di luar sana ada yang memiliki pengalaman mungkin yang sama seperti yang aku alamin gitu kan. Ya cuman kekecewaan yang besar gitu ya sebagai seorang anak ya Bang Ale. Itu sih gitu. Oke. Tapi sekarang untuk hubungannya masih baik-baik aja? Aku saat ini masih tinggal di rumah mama. Dan aku tidak bertegur sapa. Tidak bertegur sapa? Aku sama mama sama papa. Jadi kalau papaku di dapur, aku dari kamar mau ke dapur gitu ya. Papaku lihat, papaku masuk atau papaku keluar. Jadi kalau kita papasan pun, papa di depan, aku masuk. Selalu begitu. Dan kita tidak bertegur sapa. Kita tidak ada obrolan. Itu sih, gitu Bang Ale. Sampai sekarang, sampai hari ini aku cerita ke Bang Ale, itu yang terjadi. Gitu. Kadang aku juga mikir ya, salahku di mana sebagai seorang anak gitu ya. Mungkin aku banyak salah, cuman aku ya cuman balik lagi sebagai seorang muslim, aku cuman bisa nangis dan ngadu sama Allah. Pada saat aku bersujud, ya aku cuma nangis. Kalau memang mungkin aku salah, tolong dikasih tahu kesalahanku di mana sehingga aku bisa memperbaiki kesalahanku gitu ya. Aku meminimalisir berkomunikasi sama mama sama papa, juga menghindari konflik sih Bang Ale. Jadi saya berpikir nambah dosa lah nanti kalau ada konflik kan, biar bagaimanapun saya adalah anak gitu kan. Jadi mendingan saya ngalah. Itu aja sih Bang Ale. Ya, mudah-mudahan ya mamanya sama papanya sadar akan kelakuannya. Tapi kan kalau ngelihat dari ceritanya Kak Ita ini kan kayak hal yang nggak mungkin. Betul, gitu. Karena betul. dari dulu sampai sekarang Betul. ya masih gitu-gitu aja nih kelakuan orang tuanya gitu. Betul. Maaf nih kayak Betul. kalau saya ngomong ya kelakuan orang tuanya kayak gitu, ya nggak pantas sih untuk sebagai orang tua memperlakukan anaknya seperti itu. Betul. Itu Bang Ale, makanya itu salah satu tujuan saya cerita ke Bang Ale ya, curhat. Ya mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama, mungkin sehingga kita bisa sedikit sharing gitu ya, harus apa yang saya lakukan gitu kan, apa yang harus saya perbuat gitu kan, sama karena biar bagaimanapun balik lagi saya tetap sebagai anak gitu ya. Itu sih. Tapi udah tes DNA belum? Belum sih Bang Ale. Siapa tahu beneran bukan loh. Soalnya kan namanya orang tua kandung ya nggak mungkin walaupun dia ada, apalagi ini anaknya cuma 2 gitu, bukan banyak. Betul. Iya kayak editor saya. Kayaknya mesti tes DNA ya mungkin ya. Cuma 2 gitu, membagi cinta, waktu untuk anak, kayaknya nggak bakal kehabisan rezeki juga gitu. Iya. Apalagi kalau punya anak 4 gitu. Ya itulah unik kan, antiknya. Iya. Ada editor saya 4 tapi bisa dia membagi waktu cintanya untuk anak-anak, itu yang ya salut sih ya. Ya itu mudah-mudahan ya
sekali lagi ke mama papanya, tobat bu, ini anak ibu loh gitu. Oke, Kak Ita, terima kasih buat ceritanya. Mudah-mudahan Sama-sama, ini Ale. jadi bahan pembelajaran untuk kita semua ya, Amin, amin, amin. calon ibu, calon bapak di luar sana. Amin, amin. Bagaimana cara memperlakukan anak kita sendiri, dan ini apa yang dilakukan oleh bapak sama ibunya Kak Ita ini jangan pernah dicontoh ya, hal yang tidak baik. Maaf ya Kak Ita. Iya, betul, nggak apa-apa Bang Alex, betul. Oke, Kak Ita, terakhir Kak Ita, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan sebelum Iya. kita tutup podcastnya. Cukup sih Bang Alex, gitu aja. Cukup ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Ita dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Ita, terima kasih. Sama-sama Bang Alex. Yang kuat ya Kak Ita, sabar pokoknya. Amin. Menyala Kak Ita. Sampai jumpa.